Sementara itu, pemirsa, sejumlah parpol sudah mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil Pileg 2024. Kini nasib gugatan sengketa Pilpres dan Pileg 2024 berada di tangan 8 hakim konstitusi karena salah satu hakim MK yakni Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut sidang PHPU karena masih terkena sanksi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pesta demokrasi 5 tahunan baru saja selesai dan kini memasuki babak baru yakni gugatan sengketa atau perkara perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hingga Minggu dini hari, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan PHPU yang terdiri dari 144 permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, serta 8 PHPU DPD dan 2 permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Gugatan sengketa Pilpres diajukan tim paslon 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sejumlah kader partai maupun partai politik mengajukan gugatan sengketa pemilu 2024, seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Perindo, dan terakhir adalah Partai Hanura. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang gagal mendapatkan kursi parlemen karena hanya meraih 3,87% suara pada Pileg 2024 atau tidak mencapai ambang batas parlemen 4%, turut mengajukan gugatan ke MK. Partai berlambang Kaba tersebut mengajukan PHPU dengan menggugat hasil pemilu 2024 di 18 provinsi se-Indonesia. Mengajukan gugatan khususnya terkait dengan suara P3 yang patut diduga hilang di sejumlah daerah pemilihan sehingga menyebabkan angka kami dalam rekapitulasi KPU hanya menembus angka 3,87%, artinya di bawah ambang batas. Partai Nasdem juga mendaftarkan gugatan hasil Pileg 2024 ke Mahkamah Konstitusi, terutama terhadap hasil Pileg di 6 provinsi, yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Utara, serta Jawa Barat. Alasan gugatan bervariasi, diantaranya adanya penggelembungan suara, money politik, kecurangan yang sudah sistematis, terstruktur, dan masif. Variasinya banyak ya, kayak seperti ada dari NTB juga melakukan penggelembungan suara dari partai lain yang mengakibatkan kami tidak mendapatkan kursi. Terus ada juga money politik ya kan, yang tidak ditindaklanjuti, rekom dari Bawaslu seperti itu. Jadi variasinya di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Tak hanya itu, gugatan PHPU juga dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. KPU pun memastikan siap menghadapi gugatan sengketa pemilu. Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan pihaknya akan menyiapkan sejumlah advokat menghadapi sengketa yang diajukan ke MK. Sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dan dalam rangkanya ketika kami membuat rapat kerja dengan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, nanti juga sambil mengidentifikasi daerah mana saja lokusnya ya atau tempatnya, misalkan di provinsi mana, kabupaten mana yang kena sengketa, dan kemudian untuk jenis pemilu yang mana. Kini nasib gugatan sengketa Pilpres dan Pileg yang diajukan oleh tim ses, parpol, dan perseorangan berada di tangan 9 hakim Mahkamah Konstitusi. MK sendiri hingga kini belum menetapkan komposisi panel untuk sengketa PHPU Pileg. Sementara untuk PHPU Pilpres, MK memastikan akan menggunakan sistem pleno. Kalau Pilpres pleno terus, ya. Pileg panel. Kan kita punya 9 hakim, nanti bisa dibagi 3 panel. Kalau yang memimpin itu sudah diputuskan lagi. Kemarin sudah dijelaskan sama teman-teman media yang Prof. Saldi, saya, Pak Prof. Arif. Iya, nanti tentunya akan dirapatkan hakim dikaitkan dengan putusan MK juga. Jadi sikap pastinya nanti menjelang sidang. Tadi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mencatat sebanyak 17,3 juta suara terbuang dari ketentuan ambang batas parlemen 4%. Total suara yang terbuang itu berasal dari 10 parpol yang tak lolos ambang batas parlemen. Tim Liputan Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.